Wahai para pemburu biadab, semua mata tertuju pada suara tersebut. Setelah orang utan itu menyerang seorang pemburu dan menembakkan senjata ke arah Baron, suara kembang api di langit mengalihkan perhatian semua orang. Pemburu itu harusnya sudah tidak di sini. Baruta merasa terkejut mendengar pernyataan Aiden tentang Baron. Bagaimana mungkin Baron yang ia lihat sekarang, seorang penjaga kandang, adalah pemburu yang 2 tahun lalu ditembak di kepalanya oleh seekor orang utan. Baruta mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin Baron memiliki kembaran. Aiden tertawa mendengar ucapan Baruta. Dia merasa terhibur melihat Baruta yang biasanya cerdas kini terlihat bingung. Baruta merasa pahit, menyadari betapa banyak yang belum ia ketahui. Aiden seakan memiliki kotak Pandora yang menyimpan semua misteri dan kejahatan di dunia distopia, kemudian mulai bercerita. 2 tahun lalu, festival di kebun binatang Darkolan diadakan dengan meriah oleh Raja Malvador. Festival itu terbuka untuk semua, termasuk hewan-hewan di kebun binatang. Aiden yang datang jauh dari distopia untuk merasakan suasana tersebut, menyaksikan keramaian festival dengan penuh antusias. Namun, malam terakhir festival, tiba-tiba ada sedikit kekacauan ketika seekor orang utan mengamuk. Wahai para pemburu biadab, teriak Aiden menirukan suara orang utan tersebut. Semua mata tertuju pada suara tersebut, tetapi anehnya, tidak ada yang menghiraukannya. Setelah orang utan itu menyerang seorang pemburu dan menembakkan senjata ke arah Baron, suara kembang api di langit mengalihkan perhatian semua orang. Nasib orang utan dan pemburu tersebut menjadi misteri. Kini aku melihatnya dalam keadaan sehat bugar, luar biasa, seru Aiden dengan penuh semangat. Baruta merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana melawan situasi ini, bertanya kepada Aiden. Namun, Aiden hanya menjawab singkat, entahlah. Melihat jam menunjukkan pukul 10 siang, Baruta segera bergegas menuju kebun apel, tempat yang harus ia tuju. Aiden ingin ikut, meskipun Baruta sebenarnya merasa ragu, karena Aiden sering kali melakukan hal-hal tak terduga. Jangan pergi ke markas, kolam, lahan kosong, atau tempat lainnya. Kita harus ke kebun apel, tegas Baruta. Aiden mengangguk setuju, dan keduanya menuju kebun apel yang indah, di mana semua orang utan bekerja memetik apel. Di antara mereka ada Benito dengan pakaian nyentriknya. Aiden melambaikan tangan kepada Benito dengan gembira. Aku bangga dengan kalian. Dengan kerja keras ini, aku yakin utang kerajaan akan lunas dalam waktu 10 tahun, kata Aiden tersenyum ceria. Baruta yang semula memandu jalan berhenti mendengar pernyataan Aiden. Karena terkejut, Aiden pun menabrak Baruta. Apa katamu? Tanya Baruta dengan tatapan tajam. Aku bangga dengan kalian, jawab Aiden. Bukan itu, setelah itu, tanya Baruta sambil mengguncang bahu Aiden. Kalian bekerja keras, jawab Aiden lagi. Utang negara, Baruta bertanya dengan heran. Sebelum Aiden sempat menjawab, ia mengajak Baruta bersembunyi di balik pohon. Baron muncul di dekat mereka, dan Aiden berusaha membungkam mulut Baruta karena merasa takut. Sementara Baruta yang awalnya marah kini merasa penasaran. Kenapa kita harus bersembunyi? Tanya Baruta dengan bisikan. Iya juga, kenapa kita bersembunyi? Ujar Aiden. Aiden dan Baruta pun keluar dari tempat persembunyian. Baron mendekati Baruta, mengingatkan agar tetap bekerja keras jika tidak ingin kelaparan. Sambil memetik apel di bawah pengawasan Baron, Baruta kembali bertanya,
tentang utang yang disebutkan Aiden. Siapa yang berutang? Kerajaan. Mereka berutang lebih dari 8.000 triliun. Jawab Aiden sambil memasukkan apel ke dalam keranjang. Bagaimana bisa? Untuk apa uang sebanyak itu? Tanya Baruta. Untuk gaji pegawai kerajaan, gaya hidup keluarga kerajaan, dan banyak lagi. Jawab Aiden dengan enteng. Lalu, keuntungan buat kita apa? Kita harus memetik apel dan mencari makan sendiri. Sementara, pajak yang tidak masuk akal harus dibayar kepada pemburu, ucap Baruta dengan kesal. Sepertinya kamu dekat dengan Baron ya? Kata Aiden mengalihkan topik pembicaraan. Baron adalah penjaga kandang pertama yang membawaku ke sini. Sekarang, aku memintanya membantu mencari Kasava. Jelas Baruta. Kasava? Siapa dia? Tanya Aiden. Dia temanku. Namun, karena tidak mampu membayar pajak, dia dikeluarkan dari Darkolan dan dipindahkan ke hutan utara. Kata Baruta. Aku turut berbela sungkawa. Aku yakin dia sudah tenang di sana. Kata Aiden. Baruta merasa terkejut mendengar pernyataan Aiden. Apa maksudmu? Bukankah hutan utara adalah istilah untuk alam baka? Karena hutan utara sangat kering dan tidak ada kehidupan. Orang-orang sering menyebutnya untuk menggantikan istilah alam baka. Jelas Aiden. Air mata mulai menggenang di mata Baruta. Dengan kemarahan yang membara, ia melihat Baron yang sedang mendekati Lord Devon yang baru tiba. Tanpa berpikir panjang, Baruta merebut senjata laras panjang milik Lord Devon dan mengarahkan pelatuknya ke arah Baron. Aku pastikan kamu tidak akan hidup untuk ketiga kalinya, Baron. Teriak Baruta dengan kemarahan membara saat ia menarik pelatuk senjata.